Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Bu Alif pada pembelajaran PAI. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, kami ridhoi Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih. Amin. Nah, anak-anak, setelah selesai membaca doa, mari kita murojaah surat pendek dan juga Asmaul Husna. Anak-anak boleh pause dulu videonya ya, kemudian silakan membaca hafalan surat pendeknya dan juga Asmaul Husna beserta arti dan gerakannya. Silakan dibaca ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai cara membaca dan juga hukum tajwid yang ada di dalam surat An-Nasr. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang pesan yang ada di dalam Quran surat An-Nasr. Mohon disimak ya. Dalam Mushaf Al-Quran, surat An-Nasr merupakan surat yang ke-110. Surat An-Nasr artinya adalah pertolongan. Surat An-Nasr diturunkan setelah surat At-Taubah. Surat ini terdiri atas 3 ayat dan termasuk ke dalam surah Madaniyah. Surah Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Akan tetapi surat An-Nasr turun di kota Mekah, namun tetap termasuk ke dalam golongan surah Madaniyah. Sebelum kita membahas mengenai pesan apa saja yang terkandung di dalam Quran surat An-Nasr, mari kita simak dahulu bacaan surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat. Di dalam surat An-Nasr ini, Allah menjelaskan bahwa agama Islam yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW pasti akan membawa kemenangan dan menjadi agama yang banyak diikuti oleh manusia. Tema dari surat ini adalah tentang kabar gembira terkait pembebasan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan banyaknya masyarakat yang masuk Islam pada saat pembebasan kota Mekah. Kota Mekah berhasil dibebaskan oleh kaum muslimin pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah atau bertepatan dengan Desember 630 Masehi. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang penting dan memiliki dampak besar bagi kejayaan Islam karena banyak orang-orang yang berbondong-bondong untuk masuk Islam sebagaimana tertera dalam ayat kedua
di dalam surat An-Nasr. Menurut Said Qutb, surat ini merupakan tanda adanya pertolongan Allah dalam suatu peristiwa baik yang belum terjadi ataupun yang sudah terjadi. Pertolongan tersebut ditentukan oleh Allah dalam bentuk dan rancangan yang dikehendaki olehnya. Termasuk saat pandemi ini, pertolongan Allah itu sangat nyata dalam bentuk apapun. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim jika pertolongan Allah itu datang? Nah, di dalam ayat terakhir dalam surat An-Nasr merupakan jawabannya. Kita harus senantiasa bertasbih memuji kepada Allah dan juga memohon ampunan kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Jadi, isi pokok kandungan surat An-Nasr ada 4. Yang pertama, pertolongan Allah pasti akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Yang kedua, perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih memujinya. Yang ketiga, perintah untuk memohon ampunan kepada Allah. Yang keempat, Allah itu Maha Penerima Taubat. Baik anak-anak, setelah kita memahami isi pokok kandungan surat An-Nasr, kita dapat mengambil 2 pesan yang terkandung di dalam surat An-Nasr. Yang pertama, sebelum kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan kemenangan atau untuk mendapatkan apa yang kita harapkan, maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah dan meraih kemenangan. Misalnya, ketika kita ingin menjadi juara kelas, maka selain kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka kita harus berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan saat belajar. Nah, kemudian pesan yang kedua adalah setelah kita mendapatkan kemenangan, maka kita harus bertasbih memuji Allah dengan cara mengucapkan Alhamdulillah. Dan juga beristighfar memohon ampun kepada Allah dengan cara membaca Astagfirullah. Agar kita terhindar dari perasaan takabur atau sombong, karena semua yang kita raih itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ada manfaatnya bagi anak-anak sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.